Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, berikan senyum yang terbaik dulu bagi orang-orang di kanan kiri saudara. Ya. Kalau ada bekas cabai sisa sarapan kelihatan jadinya ya. Iya. Baik, kita memasuki apa yang disebut dengan trilogi kenaikan, menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini juga menjadi salah satu keunikan dari Gereja Reformasi Indonesia. Kita membahas 3 tema yang membahas satu kesatuan, yang membentuk satu pokok pikiran besar di dalam sebuah lagu. Ya, lagu yang kita bahas pada tahun ini adalah Tuhan Kau Gembala Kami. Ini lagu yang sangat populer, ya, yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bahkan di bahasa Indonesia ada banyak buku pujian yang menggunakan lagu ini, baik umat Kristen maupun umat Katolik. Di buku puji syukur, saya lupa nomor 500 berapa gitu. Ya, di Kidung Jemaat nomor 407, di NKB juga ada, di berbagai buku pujian ada. Karena ini lagu yang sangat memberkati umat Tuhan. Usianya sudah cukup panjang, ya, lebih dari 100 tahun, sekitar 150-an tahun. Ya, kita akan renungkan bersama-sama berdasarkan lagu ini. Yang menjadi subtema kita adalah Tuntun Kami Dombamu. Kita akan membaca 2 bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama dan dari Perjanjian Baru, dari Mazmur pasal 23 dan nanti dari Perjanjian Baru ada dari Yohanes pasal 10. Saya akan membacakan bagi kita semua Mazmur pasal 23 di bawah perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari Yohanes pasal 10 saya hanya ambil 2 ayat saja. Ayat 11 di bawah perikop gembala yang baik. Ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan di ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Lagu ini aslinya dalam bahasa Inggris, Tuhan Kau Gembala Kami. Berjudul Savior Like a Shepherd Lead Us. Ya, penyelamat atau penebus seperti gembala yang memimpin kami. Ya, diterjemahkan Tuhan Kau Gembala Kami. Jadi ini lagu diangkat dari sebuah syair atau puisi yang ditulis oleh Dorothy Ann Trapp pada tahun 1836. Dia adalah seorang penyair. Dia anak seorang pengusaha kaya, dia anak bungsu, dan dia menjalani hidupnya sebagai seorang penyair. Dia menulis buku Hymn for the Young, apa gitu ya, kira-kira himne untuk anak-anak muda. Dan akhirnya lagu ini dibuat nadanya oleh William Batchelor Bradbury tahun 1858. Satu artikel mencatat bahwa sebenarnya ini nadanya diambil dari lagu tradisional Irlandia yang berjudul lagu gembala. Ya, jadi pada zaman itu tahun 1800-an kan memang masih sangat banyak daerah-daerah yang menjadi gembala. Dan ini katanya nadanya dari nada lagu tradisional Irlandia tentang gembala. Ya, jadi kan memang banyak lagu itu, notnya sama, tapi kata-katanya beda-beda. Ya,
Ada lagu rohani yang diambil dari lagu biasa, ada lagu biasa yang diambil dari lagu rohani. Ya, seperti dulu waktu kami pelayanan di satu desa ngajar anak TK, ada lagu kalau kau senang hati tepuk tangan, gitu ya. Tapi itu lagu sekolah minggu, ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, saya punya teman seorang muslim, teman kami guru dulu, dia juga mengajarkan anak-anaknya lagu itu. Ya, saya yakin penulisnya atau penggubahnya pasti ngambil dari lagu itu. Gini, tanganmu yang mungil jagalah, jangan sampai berbuat yang salah. Karena Tuhan yang Esa melihat ke bawah, tanganmu yang mungil jagalah. Ya, ada cengkok-cengkoknya, menarik sekali. Saya yakin itu juga diambil dari nada yang sama. Bisa jadi dari lagu yang kalau kau senang hati tepuk tangan, bukan dari lagu sekolah minggu. Ya, bisa jadi. Ya, dan itu tidak masalah. Ya, pada zaman itu kan belum ada keributan hak kekayaan intelektual, menuntut harus bayar royalti dan lain sebagainya. Jadi fine-fine saja, ya, biasa saja mengambil dari nada yang sudah ada, tetapi lalu William Bradbury ini mengambil dari syair yang ditulis oleh seorang Dorothy Ann Trapp, ya. Dan akhirnya di Indonesia di buku Kidung Jemaat diterjemahkan oleh Yayasan Musik Gereja atau Yamuger pada tahun 1978. Lagu ini sangat populer yang menggambarkan bagaimana kita memiliki relasi dengan Tuhan. Salah satu perbandingannya atau ilustrasinya adalah sebagai Tuhan sebagai gembala, orang percaya sebagai domba. Ya, hari ini kita membahas lirik dari bait yang pertama. Tuhan, kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Ini yang menjadi pokok pikiran kita pada pembahasan kali ini. Ya, jadi tadi di Mazmur pasal 23 menggambarkan Tuhan sebagai gembala, dan di Yohanes pasal 10 Yesus lebih mempertegas bahwa dialah gembala itu. Dialah gembala yang baik, atau kita bisa menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Kita bisa katakan, akulah Tuhan, kata Yesus, ya. Dan bukan hanya menjaga, bahkan tadi di ayat ke-11 lebih dalam lagi dikatakan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukan hanya menjaga dombanya dari bahaya, tapi bahkan dia siap memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Wah, ini suatu garansi yang sangat menenangkan jiwa, ya. Di mana yang memberikan garansi seperti ini? Ya, kebanyakan promosi-promosi menjanjikan hal-hal yang baik, tetapi tetap syarat dan ketentuan berlaku. Ya, waktu ikutnya gampang, tapi klaimnya susah, ya kan, banyak yang terjadi seperti itu. Ya, jadi di Mazmur pasal 23 ini ada banyak sekali yang bisa kita pelajari. Di ayat pertama dikatakan the Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku. Ini berbicara tentang relasi, tentang hubungan. Jadi Tuhan bukan hanya sesuatu yang maha kuasa tapi jauh di awang-awang sana yang tidak terjangkau. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang dekat. Dan digambarkan seperti domba dengan gembala. Dan gembala yang menjaga domba ini nggak bisa online, ya, pasti onsite. Bukan hanya dekat perasaan, tapi juga jaraknya memang dekat, ya, memang betul-betul dekat. Kita senang sekali, ya, karena seorang gembala pasti menjaga domba-dombanya, ya, pasti. Kecuali tadi di Yohanes pasal 10 Yesus membandingkan dengan gembala upahan. Dia adalah gembala yang memang adalah pemilik domba. Beda dengan gembala upahan. Gembala upahan dia menjadi gembala karena dia digaji. Ya, kalau ada bahaya dia kabur.
Ya, orang itu dombanya bukan punya saya kok. Orang saya dibayar untuk menjaga domba. Tetapi kalau domba itu adalah punya si gembala, maka si gembala akan melakukan berbagai upaya yang dia bisa untuk benar-benar menjaga keselamatan dombanya. Bukan hanya menjaga keselamatan, semuanya diberikan supaya dombanya sehat, supaya dombanya bertumbuh, supaya dombanya berkembang biak. Ya. Nah, jadi hubungan kita dengan Tuhan digambarkan seperti domba dan gembala. Lalu dikatakan, aku tidak akan kekurangan. Atau di terjemahan bahasa Indonesia bilang, takkan kekurangan aku. Ya, ini berbicara tentang pemenuhan kebutuhan. Ya, pemenuhan kebutuhan. Jadi Tuhan sebagai gembala, dia akan memenuhi segala kebutuhan. Ya, ingat, kebutuhan bukan keinginan. Ya, karena dunia ini tidak cukup untuk memuaskan keinginan manusia. Tidak cukup. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan manusia, lebih dari cukup. Karena itu kita perlu mengetahui bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang keinginan kita anggap itu sebuah kebutuhan. Karena kita begitu menginginkannya. Lalu dikatakan ia membimbing aku, ia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita harus mengerti ini sebagai domba, bukan sebagai manusia. Ya, kalau sekarang disuruh baring di padang yang berumput hijau, gatal-gatal kita. Ya, kecuali kita bawa karpet atau bawa terpal. Ya, tapi kalau sebagai domba disuruh berbaring di padang yang berumput hijau, waduh, enak benar. Ya, karena rumput hijau itu makanan domba, dan sepanjang dia memandang, waduh, rumput semua, hamparan rumput. Ini ketenangan, ya, dia bisa tenang jiwanya. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa dia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Jadi Tuhan membawa umatnya ke air yang tenang. Air ini bukan cuma untuk rekreasi, tapi untuk minum. Ya, domba itu makannya rumput, minumnya air. Kalau airnya deras, wah bahaya. Ya, seperti jeram gitu. Wah, itu bahaya kalau bagi domba. Ya, kalau bagi kita yang suka adventure senang, ya, tapi ini domba. Ya, maka Tuhan menjanjikan kesegaran kepada kita sebagai umatnya, sebagai domba-dombanya. Ada refreshment di situ. Lalu dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Ya, kalau di terjemahan bahasa Inggris pakai kata restores. He restores my soul. Wah, ini kata yang indah. Ya, karena restores itu ada makna restorasi, ada perbaikan, ada penyembuhan di dalamnya. Ini adalah healing. Dikatakan ini healing yang sebenarnya, bukan healing yang jalan-jalan itu. Ya, ini healing beneran. Ya, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada restorasi di dalam Tuhan. Kemudian ini yang menjadi pokok pikiran utamanya bagi kita. Ya, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, karena tema kita adalah tuntun kami dombamu. Dia menuntun di jalan yang benar. Ini fungsi gembala yang baik, fungsi gembala yang asli. Ini berbicara tentang guidance, bicara tentang tuntunan, bimbingan, arahan. Nah, kita perlu ini karena domba itu nggak ngerti Google Maps, ya. Biarpun kalau nggak percaya nanti cari peternakan domba, tunjukin Google Maps tiap hari nggak akan ngerti dia, ya. Bahkan kita yang sering pakai kadang nyasar juga, ya. Kadang Google Maps-nya juga tidak akurat. Tapi kalau domba benar-benar tergantung kepada gembalanya. Dia beda dengan misalnya katakanlah anjing pelacak. Ya, kalau anjing pelacak malah kadang pelatihnya yang ngikutin anjing pelacaknya jalan kemana diikutin sama pelatihnya. Karena dia bisa mengendus jalur yang diperlukan. Tapi kalau domba, dia benar-benar bergantung kepada gembalanya. Kalau enggak gembalanya bawa kemana dia enggak ngerti. Ya, bahkan ketika misalnya dituntun dari kandang dibawa, dia ikut aja enggak tahu tuh mau dibawa kemana. Ya, tetapi dia yakin bahwa gembala yang baik pasti membawa ke jalan yang benar.
ke jalur yang aman, ya. Jadi domba tidak punya kemampuan untuk mengingat jalur-jalur seperti ini. Dia benar-benar tergantung, ya, sangat dependen kepada tuannya. Dan seharusnya begitulah kita sebagai umat Tuhan. Harus ada kebergantungan kita kepada Tuhan. Kadangkala semakin kita pandai, semakin kita mampu, baik secara status sosial, secara ekonomi, secara kognitif, maka kita akan cenderung, ya, condong mengandalkan diri sendiri. Ya, kadang nggak tanya Tuhan lagi, ya, karena kita merasa cukup mampu berjalan sendiri. Ya, Tuhan tenang-tenang saja. Ya, saya sudah hebat. Ya, padahal kalau kita ingat terus bahwa kita domba, kita harus ada tetap kebergantungan. Tentu Tuhan mau kita juga melatih diri kita biar lebih mampu dalam segala hal. Berkembang terus dalam kemampuan. Tetapi tetap harus bergantung kepada Tuhan. Walaupun kita punya potensi, kemampuan. Ya. Nah, dan tentunya itu bukan demi kita. Tetapi demi Tuhan. Ya, oleh karena namanya. Ya, itu tujuan hidup orang untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau hidup kita semakin baik, karir kita semakin baik, perekonomian kita semakin baik, itu bukan kita bisa angkat dagu gini, bukan. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Ini poin yang menarik. Bagaimana ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan menjadi gembala kita, tidak berarti semuanya aman. Lautan tidak akan selalu tenang. Ya, ketika kita naik indahnya gunung, kita ketika pulang kita akan melihat curamnya lembah. Ya, jadi kesulitan, tantangan itu adalah bagian integral dari kehidupan. Termasuk ketika Tuhan menjadi gembala kita. Termasuk ketika kita mengandalkan Tuhan. Tetap Tuhan akan mengizinkan kita melalui lembah kekelaman. Ya, kalau di terjemahan bahasa Inggris lebih dalam lagi dikatakan lembah bayang-bayang maut. Ya, dikatakan the valley of the shadow of death. Waduh, lembah bayang-bayang maut. Ya. Kalau kita cuma bilang lembah kekelaman, kekelaman itu mungkin gelap ya gitu ya. Ya, tapi itu sekalipun ada di tempat yang bahaya, bahkan nyawa terancam, ya, Tuhan tetap menjaga. Ya, ini berbicara tentang ujian, ya, ini berbicara tentang pencobaan dalam hidup, tantangan, penderitaan, ya, harus ada ujiannya, ada testingnya. Tetapi Tuhan menjanjikan perlindungan, protection kepada umatnya, ya. Bahkan di Alkitab banyak sekali ya kisah, cerita bagaimana Daniel masuk ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego, Hanania, Misael dan Azaria itu ya harus dibakar. Ya, tetapi mereka tidak terbakar. Bagaimana murid-murid Yesus ketakutan ya ketika ada gelombang besar yang menghantam kapal mereka. Ketakutan. Tetapi di situ ada perlindungan Tuhan. Ya, ketika manusia turun angkat tangan, Tuhan akan turun tangan untuk menunjukkan bahwa kita tetap harus bergantung kepada Tuhan. Ya, walaupun murid-murid Yesus itu nelayan, ketika situasi kondisi tidak terkendali, kalau ada badai yang besar, biarpun hebat, ya mereka tidak punya kemampuan. Ya, bukan karena ilmunya kurang, memang tantangan itu melampaui kemampuan mereka, melampaui kekuatan yang ada di situ. Teknologi kapal itu ya belum sanggup ya. Dulu kapal nggak sebesar kapal-kapal sekarang. Ya mungkin dulu kena ombak 5 meter udah bisa terbalik. Kalau sekarang kan kapal besar-besarnya luar biasa. Ya, tetapi itu pun kalau ada hal-hal yang di luar kendali bisa juga kecelakaan, bisa juga tenggelam. Karena itu manusia membutuhkan perlindungan dari Tuhan, dan itu yang dijanjikan oleh Yesus sebagai Tuhan, ya. Nah, kemudian
dikatakan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ini berbicara tentang kesetiaan Tuhan, kesetiaan gembala kepada dombanya, atau kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Tuhan itu begitu setia. Ya, kalau kita merasa Tuhan itu jauh, itu perasaan kita. Atau kitalah yang menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Tuhan tidak menjauh dari umatnya. Tetapi umatnya yang seringkali seperti melarikan diri dari Tuhan. Seperti Nabi Yunus yang kabur. Padahal Tuhan maha hadir. Ya, kemanapun kita pergi Tuhan ada di sana. Ya, Mazmur pasal 139. Ya, tapi kadang manusia tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia. Lalu dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini juga selain berbicara tentang perlindungan dari bahaya serigala yang akan menerkam domba-domba, tetapi juga berbicara tentang disiplin, tongkat. Ya, kalau domba keluar dari jalur, tongkat itu akan menarik. Tongkat itu, tongkat gembala ada seperti di pangkalnya itu seperti lengkungan gitu ya. Kalau misalnya tersangkut pun di semak-semak atau di pinggir jurang itu bisa ditarik lehernya oleh gembalanya. Dan tongkat tentu bisa untuk memukul juga. Jadi ini berbicara tentang disiplin. Ketika kita menjadi domba Tuhan, tidak berarti kita tidak akan didisiplin. Tetap akan didisiplin. Karena kalau tidak pernah didisiplin, kita akan menjadi umat yang manja. Begitu juga ketika kita menjadi orang tua, mendidik anak kita. Kita sayang setengah mati, tapi tetap harus ada disiplin. Kalau tidak, kita sebenarnya sedang merusak anak kita. Ya, lalu dikatakan Tuhan menyiapkan hidangan, gembala menyiapkan hidangan bagi dombanya. Ya, ini berbicara tentang pengharapan. Bahkan di hadapan musuh, di hadapan lawan, Tuhan menyediakan ya makanan. Jadi bukan hanya perlindungan, tapi bahkan di dalam bahaya tetap terpelihara, tetap makan. Di hadapan lawan ada makan yang disediakan di atas meja. Ya, ini luar biasa, indah sekali. Ya, maka kita baik sekali untuk terus mengingatkan diri kita bahwa Tuhan gembala yang luar biasa. Dan juga dikatakan gembala itu mengurapi kepala dengan minyak. Ya, ada tafsiran mengatakan ini berbicara tentang penyembuhan, minyak yang bisa menyembuhkan luka-luka dari domba. Ada yang menafsirkan tentang penyucian, ya, atau konsekrasi, consecration. Ya, jadi Tuhan memang menyembuhkan juga iya. Tuhan juga menyucikan kita iya juga. Ya, jadi tidak ada masalah tafsiran-tafsiran tersebut. Ya, karena dengan mengandalkan kemampuan sendiri, kita tidak akan bisa taat sepenuhnya kepada Tuhan. Nggak bisa. Ya, walaupun kita berusaha, nggak bisa. Tetap butuh pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, supaya kita bisa semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Dan dikatakan pialaku penuh melimpah. Nah, kalau piala sekarang pengertiannya ya piala juara dapat piala gitu ya. Tetapi piala ini pada konteks ini adalah tempat minuman. Ya, tempat minuman ya. Biasanya kalau raja-raja itu tempat minumannya pakai piala. Ya, ada kakinya lalu ada agak besar gitu ya tempat minumnya. Itu disebut piala. Piala penuh melimpah. Ya, ini berbicara tentang abundance. Tapi jangan melulu menafsirkannya, wah berlimpah-limpah, wah tambah banyak harta saya. Enggak demikian. Ya, kita harus mengertinya sebagai Tuhan memberikan lebih daripada yang kita minta. Kita enggak pernah mendoakan paru-paru kita tetap berfungsi, atau mendoakan jantung, ginjal. Kita paling Tuhan karuniakan kesehatan. Udah, ya enggak berdoa detil. Tidak. Tapi Tuhan tahu detilnya apa. Tuhan memberikan lebih daripada yang kita minta. Ya, itu yang disebut dengan abundance. Ya. Kemudian kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya, ini luar biasa. Ada banyak orang berusaha kerja sekeras-kerasnya sampai lupa waktu, sampai mengorbankan kesehatan. Supaya apa? Ya, supaya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dan lebih. Tetapi ini kebenaran yang sangat unik.
bahwa di dalam pemeliharaan Tuhan, kebaikan dan kemurahan itu akan mengikuti katanya. Akan mengikuti. Ya, ini mengingatkan kita kepada Mazmur pasal 133. Ketika orang percaya diam dengan rukun, ada kedamaian di dalamnya, ya, ada sukacita di dalamnya, ada kerukunan di dalamnya, maka dikatakan apa? Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kepada orang itu. Ya, Tuhan perintahkan berkat. Jadi ada orang yang setengah mati kejar-kejar berkat. Padahal Tuhan katakan, Tuhan sediakan berkat itu. Bahkan disuruh kepada orang-orang yang benar. Ya karena tentu orang yang benar pasti rajin bekerja juga. Ya, jangan salah paham. Lalu kita diam-diam, tidur-tidur, tenang-tenang. Berharap mana Tuhan kok nggak kirim-kirim berkat. Ya, tidak demikian. Ya, tapi maksudnya Tuhan akan memberikan kemudahan. Ya, Tuhan akan tolong di dalam usaha, di dalam studi, ya. Di satu sisi kita bekerja keras, di sisi lain kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya dicurahkan. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan. Berbicara tentang keamanan, ya. Berbicara tentang keamanan. Di mana tempat yang paling aman selain daripada di rumah Tuhan? Ya. Di dunia ini biarpun gereja belum tentu aman. Makanya gereja ada security-nya. Ya. Dulu waktu saya sekolah SMP, baru pertama ketemu bahasa Inggris, saya pikir security artinya satpam. Ya. Padahal security itu artinya keamanan. Ya maklum ya, dulu SD Impres saya sekolahnya. Jadi kirain security satpam. Ya padahal keamanan. Jadi di dalam rumah Tuhan itu tidak ada satpamnya. Yang di sorga, ya tidak ada satpamnya. Karena itu aman, betul-betul keamanan yang sesungguhnya itu ada di rumah Tuhan. Selama-lamanya, forever and ever. Ini berbicara tentang keabadian. Jadi ketika Tuhan menjadi gembala kita, bukan hanya ketika kita ada di dunia ini, tetapi nanti sampai di dalam rumah Tuhan, di dalam sorga, itu selama-lamanya Tuhan akan menjadi gembala kita. Ya, ini adalah ilustrasi yang begitu indah. Dan ini bukan hanya di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya, kalau saya yang ngomong itu pasti orang langsung bilang, sombong amat. Ya, pede bener, udah kayak orang bener aja, udah kayak gak punya dosa lagi. Ya kan, ya tentu saya gak berani. Ya rasul-rasul aja gak ada yang berani ngomong begitu kok. Hanya Yesus yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya, mungkin kasih lagi di depan ya. Akulah gembala terbaik. Ya, karena ada orang lain, pihak-pihak lain yang juga mengaku sebagai gembala. Ya, dia katakan dia gembala yang asli. Ada gembala upahan. Ya, tapi Yesus mindsetnya bukan gembala upahan. Ya, dia tahu ini domba-domba milik dia. Ya, dia akan bekerja keras. Dia akan menyediakan semua yang dibutuhkan supaya dombanya bisa tumbuh dengan baik. Ya, ada yang luka dibalut, ada yang hilang dicari. Waduh, ini gambaran yang luar biasa. Ya, ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya kan? Tuhan juga seperti itu. Ada yang hilang dari kawanan, dicari oleh Tuhan. Ini adalah kebenaran yang melegakan. Ya, tapi apakah domba mengenal suara gembalanya? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, apakah kita benar-benar mengenal suara Tuhan? Bukan berarti langsung audible gitu ya. Apakah kita benar-benar peka kepada suara Tuhan? Kalau dombanya asli, gembalanya asli, pasti mengenal suaranya. Ya, ini ada sebuah video, ya video singkat kita saksikan sebentar. Ini rombongan turis yang di test case ya, coba panggil domba. Rombongan turis manggil domba, dicuekin. Ya, ini orang kedua disuruh panggil domba juga. Ini gembala palsu ya.
Tike katanya ya. Kalau orang Indonesia mbek gitu ya. Ini beda bahasa, soalnya ini di negara lain ya, nggak ngerti mbek mereka. Nah, ini gembala yang asli. Yang lagi makan mulai langsung nengok. Ya, lalu gembala itu berjalan dan domba-dombanya ngikut dari belakang. Ya. Ya. Itu jadi domba yang asli akan mengenal suara gembala yang asli. Ya. Hanya kadangkala ada domba yang cuman pakai kostum domba. Ya. Atau dia domba asli, tapi hatinya bukan hati domba. Ya. Hatinya hati petualang, ya. Dia nggak perlu domba, dia jalan sendiri. Udah mentok baru teriak-teriak minta dicariin. Ya. Nah, apakah Tuhan sudah menjadi gembala dalam hidup kita? Ya, Tuhan gembala yang asli, udah pasti. Ya. Hanya kadang kita tidak benar-benar seperti domba itu. Ya. Tidak benar-benar seperti domba karena kita memang diberikan potensi untuk menolak juga. Ya, karena Tuhan nggak mau kita nurut tanpa pengertian. Nurut harus dengan pengertian. Jadi bukan ikut-ikutan, ya. Harus dengan ketundukan yang dipenuhi dengan kesadaran yang penuh. Ya, itu jadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Lalu, apakah kita sudah menjadi domba yang mengenal suara Sang Gembala Agung? Karena ada jenis domba itu dombanya terlalu polos ya. Kalau domba-domba di Indonesia mungkin lebih atas. Ya. Ada kayak artificial intelligence yang tertanam di dalam. Ya, nggak usah diatur, pintar sendiri. Padahal artifisialnya yes, palsu. Intelligence-nya enggak juga. Ya. Artifisialnya iya, intelligence-nya enggak juga. Ya, kadang kita seperti itu. Kita tahu nih, ini perintah Tuhan nih karena ada di firman Tuhan. Tapi enggak mau nurut. Ya. Kita banyak argumentasi kita, tapi kan Tuhan saya begini, begitu. Masa Tuhan enggak ngerti sih? Saya kan manusia biasa. Nah, kita sering memaklumi diri seperti itu. Nah, kita lihat domba itu, ya masa kalah sih sama domba? Ya, domba kan nggak juga di training sedemikian, nggak pernah sekolah, nggak pernah dapat pendidikan Pancasila, ya. Maka kita tentu punya kemampuan lebih daripada domba, tapi seringkali kita tidak lebih menurut, tidak lebih taat daripada domba kepada gembala, ya. Atau kita seringkali bukannya memberi diri dituntun, tapi kita maunya ditonton, ya, oleh Tuhan. Nah, yang gini-gini mah Tuhan gak usah ikut campur dah. Ini mah saya udah expert dalam bidang ini, ya. Kita tidak mau dituntun, kita maunya ditonton. Ada permainan lihat aku seperti anak-anak yang mau pamer kepada papanya, mamanya, aku udah bisa ini, aku udah bisa itu, ya. Jadi Superman, wah macam-macam lah, lompat ke tempat tidur bergaya-gaya. Ya tentu kita orang tua paling senyum-senyum aja, ya kan? Kita tahu dia belum benar-benar punya kemampuan. Cuman memang maunya ditonton. Ya kadang walaupun kita bukan anak-anak lagi, tapi secara iman bisa jadi kita masih seperti itu. Kita maunya ditonton oleh Tuhan, tidak mau dituntun. Karena dituntun itu harus ada penaklukan diri, ya kan? Dan itu yang enggak otomatis. Dan Tuhan mau kita dituntun oleh Tuhan. Nurut kepada jalan yang diarahkan Tuhan. Walaupun kadang itu kita harus menyangkal diri. Kita harus menunda kesenangan. Ya, wah mau liburan, ada pelayanan lagi hari Minggu. Aduh kenapa saya kena jadwal misalnya. Ya,
Tapi mari kita menundukkan diri kepada Tuhan, memberikan diri dituntun oleh Tuhan, walaupun berarti itu kadangkala menjadi kurang nyaman, ya, ada kesenangan yang harus ditunda, bahkan di skip, ya. Tapi kalau itu demi ketaatan kita kepada Tuhan sebagai gembala kita dan demi menyenangkan hati Tuhan, mari kita belajar. Tanda orang dewasa, dia bisa memilih, memilah mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Ya, mari kita menjadi domba yang baik. Kita katakan, Tuhan, Engkau gembala kami. Karena Engkau gembala kami, tuntunlah kami, domba-dombamu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.